Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya beli jalur pedok ya, jalur pedok untuk Ninja RR New, untuk sepeda motor Ninja RR New. Ini mereknya AGV ya. Saya nggak tahu ini ori apa enggak. Yang jelas secara harga ini lumayan murah ya. Dan di boxingnya yang saya unboxing ini saya dapat stiker AGV ya. Kemudian di dalamnya ya cuman bungkus plastik begini ya, tidak begitu mewah sih kalau dari casingnya ya. Ini jalur pedoknya, pedok ya, gimana bacanya pedok ya. Dia terdiri dari dua bagian pedok. Yang pertama ya ini seperti cincinnya ya. Dia bahannya sih dari deskripsi besi CNC. Kemudian ini untuk yaitu bautnya menggunakan baut L besar ya. Kemudian bahannya sendiri yang satu lagi ini sama CNC juga, dan ini untuk kaitan ke pedoknya. Warnanya saya pilih hitam supaya begitu kelihatan ya nanti kalau pas dipasang di motor, supaya terlihat berbobot tapi tidak begitu kelihatan meriah ya. Karena kalau dari style sendiri saya pengennya sih yang agak meriah. Itu posisinya jangan kebalik ya, tadi kan kebalik tuh, yang pas itu begini posisinya tuh, terdiri dari dua bagian ya, kepala dan leher ya. Kemudian juga ini satu lagi, build quality-nya bagus ya. Ini sih lumayan agak berat ya kalau saya pegang nih. Jadi kayaknya sih oke punya nih, jalur pedoknya bisa kuat nahan beban motor. Ini dia baut L-nya ya, baut L besar. Dan ini universal untuk semua motor sebenarnya ya, karena jalur pedok ini difasilitasi berbagai macam ukuran baut. Seperti ini saya total dapat 3 pasang ini dengan jenis dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba aplikasikan saja di motor Ninja RR New ini ya. Nah, kebetulan swing armnya ini dia sudah langsung ada ya, dari sananya tempat untuk penempatan jalur pedok ini. Jadi tidak perlu khawatir atau misalkan membeli aksesoris lainnya untuk tempatnya, karena sudah ada tempatnya di situ. Nanti kita masukkan ke situ. Nah, sebelum dimasukkan ke situ kan ini sudah lama tidak pakai jalur pedok nih kayaknya nih motor nih. Jadi sebelumnya kita harus lumasi dulu dengan oli ya. Persiapkan dulu perkakasnya menggunakan baut L. Ini ukurannya yang agak besar ya, nomor berapa kurang tahu ya. Itu ada nomor-nomornya, nggak saya hafalin, pokoknya saya ambil terus saya masukin. Kalau cocok ya berarti pakai baut L itu. Alangkah baiknya sih kita punya persediaan set kunci L ya, supaya nggak beli satuan. Karena kunci L ini di motor Ninja itu ada beberapa baut yang memang dia menggunakan baut L, sehingga kita membutuhkan kunci L ini. Ini kita coba pakai yang kecil, ternyata gak masuk. Emang yang harus agak besar ini nih yang bisa masuk. Oke, jangan lupa ya tutorial sebelum dipasang ke tempatnya, saya sih biasanya suka kasih oli dulu ya, atau bisa menggunakan WD-40 karena saya lihat di situ sudah menguning dalamnya ya. Jadi ini tidak pernah dipasang sih kayaknya sih. Motor ini tuh sama pemilik sebelumnya belum pernah dipasang jalur pedok, sehingga pas saya coba pasang begini nih, ini lumayan agak seret ya bro. Jadi harus dari awal nih harus menggunakan
kunci ini ya, di gituin tuh, di kencengin sendiri pakai tangan agak sulit. Mulai dari situ aja harus menggunakan kunci dan pelan-pelan karena atasnya itu knalpot bro. Jadi harus pelan-pelan, pakai yang dekat atau pakai yang jauh juga kuncinya tetap ini sama-sama seret ya bro. Ini video saya percepat karena memang harus kencengin nonggarin sampai benar-benar bisa masuk semua ya jalurnya. Kelihatan kan tadi masih agak longgar. Nah kalau misalkan sudah dikencengin kayak gini, ini harusnya semuanya tenggelam, bautnya itu tenggelam ke pedoknya sedikit dan nongol dikit ya. Ini posisinya udah kenceng. Nah kayak gini nih, dia bautnya tenggelam dan nongol sedikit di sini tuh. Yang kiri juga sama, saya kasih oli dulu tuh buat masangnya ya, sama kayak tadi, pelan-pelan kencengin, longgarin. Ini dia manis ya. Ya kalau motornya sih kotor ya, itu doang tuh bening sendirian. Nggak apa-apa, ntar kita dekol lagi, kita ini lagi ya, beningin lagi nanti di video selanjutnya kalau ada waktu ya. Kemudian selanjutnya ini karena udah beli jalur pedok, otomatis saya beli pedoknya. Karena ngapain beli jalur pedok kalau nggak pakai pedoknya ya. Ini fungsinya itu untuk standar 2 ya. Kalau misalkan motor-motor gede kayak Ninja dan yang lainnya, dia tidak memiliki standar 2, dia hanya memiliki standar samping. Jadi jangan sampai salah ya. Ada beberapa orang yang nanyain, motor kok nggak ada standar tengahnya. Emang kalau untuk sport, motor sport tipe full fairing ini gak ada standar tengahnya bro. Jadi kita harus beli terpisah ininya pedoknya sendiri. Ini saya beli online juga dengan harga yang murah, di bawah 200 ribuan nih. Kenapa saya pilih yang murah? Karena saya mau nyoba dulu ya yang murah kuat apa enggak nih bahannya, terus juga ketahanannya apakah kuat menahan beban motor yang begitu berat ya. Walaupun 150 cc tapi lumayan berat kalau diangkat mah. Ini pengirimannya gini aja ya, dia ngebungkus pakai plastik aja, dan yang untuk bagian rodanya ada sedikit tebal lah. Karena emang nggak dibikin box ya, karena pasti akan mempengaruhi volume panjang kali lebarnya ini. Jadi pasti dia bentuknya ya cuman gini aja, dan ini pengiriman lumayan cepet sih. Nah ini satu lagi kita buka ya, plastiknya lumayan tebal tuh di sisi-sisi ini. Kalau yang lainnya mah dia biarin diplastikin kayak gitu. Saya pun nggak ngebuka semua plastiknya, saya biarin aja kayak gini ya, minimal buat perlindungan pedoknya sendiri supaya kalau kena air nggak gampang karatan. Karena ini tuh besi bahannya, jadi bisa meninggalkan karat dan bisa keropos ya. Jadi saya cuman fokus membuka bagian rodanya saja gitu, biarin aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah untuk pedok sendiri ini sangat penting ya untuk kalian yang punya motor sport, karena nanti bakalan kesulitan buat bongkar pasang kalau misalkan nggak punya pedok. Karena mau biar bagaimanapun kalau misalkan cuman didongkrak itu ngeri jatuh ya motornya. Jadi kalau misalkan untuk pembongkaran motor yang sering-sering oprek ya harus punya pedok ini. Nah ini dia, karena harganya murah, tentu saja ini tidak presisi ya. Nih dia ada cengkelik-cengkedang begitu tuh, nggak begitu presisi pas gitu ya secara gravitasi ya ataupun secara garis. Tapi nggak apa-apa lah, karena walaupun begini tetap masih bisa dipakai. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan sudah menggunakan sudah diberi beban, itu besinya juga bakalan rata sendiri. Kemudian ini rodanya lumayan agak
berat, memang begitu settingannya ya, nggak bisa terlalu licin ya. Dan ini knopnya sangat keras banget ya, saya coba buka pakai tangan tuh nggak bisa, jadi saya butuh bantuan tang ya. Kalau pakai tangan tuh seret banget, mungkin memang begitu setelannya ya. Yang satu lagi juga sama, harus menggunakan tang, ini nggak bisa dibuka sendiri ya pakai tangan ya. Kalau bahannya sih bagus ini, bahan kayak bikin pagar sih ini bro, hollow ya, besi hollow ya namanya ya kalau yang atasnya, kalau bawahnya nggak tahu. Nah inilah pemasangannya, selesai terpasang. Terima kasih sudah menonton. Manis sekali motornya. Yuk dadah.